Alhamdulillah, sedikit saya minta izin kepada Ustadz dan Ustadzah hadirin yang sudah hadir. Beliau ini adalah salah satu foundation atau ketua dari tim Abdullah Wasian Foundation, yaitu tim dakwah Indonesia. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016. Laras Pak nggih. 2022. Dan beliau ini juga ahli dalam kristologi. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya tadi sedikit molor, maka dari itu kita mulai langsung saja. Kita mendengarkan, kita simak dengan baik dengan tema kehidupan pribadi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Masyhud SH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu fa bi ihsanihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yataqarrabu biha mutaqarrabun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu bihi nabiyyun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya, Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajahah di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah bagi kita untuk menambah limpahan anugerah, rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya, mungkin bapak-bapak dan ibu kalau mendengar nama saya itu biasanya orientasinya mesti ke kristologi kan gitu. Bahkan dialog saya dengan pendeta di SD Muhammadiyah sini itu viral, viewernya sampai 2 juta. Ya, luar biasa. Waktu itu awal Covid waktu itu. Setelah itu sampai sekarang belum ada pendeta yang bersedia untuk dialog. Tapi mohon maaf, perlu diketahui, sering orang mengatakan wong baca Quran kitab sucinya dewe gak tahu baca kitab sucinya orang lain kan gitu. Mohon maaf saya beritahu, saya sejak usia 11 tahun itu sudah belajar terjemah Al-Quran. Bahkan saya waktu itu sudah mengkaji Sahih Bukhari sampai juz keempat. Itu masih usia 11 tahun. Nah, setelah saya pindah ke Porong, usia 14 tahun, ba'da sholat subuh saya ini ngaji Quran, tafsir Al-Quran, yang itu tiap hari ya, ba'da sholat subuh, yang ngajari itu ya almarhum Ustadz Haji Abdurrahim Nur.
ya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 1995 sampai 2000. Jadi kalau ada orang Pak Masud ngurusi kitab suci ne wong liya gak ngurusi kitab dhewe, ya karena belum tahu itu. Bahkan sebenarnya saya itu menulis buku, ya nggak tebal-tebal amat, hanya 650 halaman tentang sholat. Dan ini model mukorona. Di antara yang kami sampaikan itu di antaranya bagaimana kita sekarang ini yang biasa sholatnya itu sholat formalitas, mari sekarang kita belajar untuk bisa menikmati dan menjiwai dari sholat kita itu. Jadi mohon maaf saya nggak ngomong masalah kristologi, tapi mari kita sama-sama mumpung di bulan puasa kita meningkatkan, menyempurnakan kualitas ibadah sholat kita. Nah, kita semua harus bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang sangat fundamental bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita ini dari mana? Yang kedua, mau kemana? Yang ketiga, apa maksud dan tujuan hidup kita? Dan mengapa kita ini harus ada di dunia? Sekali lagi, yang pertama, kita ini dari mana? Yang kedua, mau kemana? Yang ketiga, apa maksud dan tujuan hidup kita? Dan mengapa kita ini harus ada di dunia? Kita semua sudah tahu bahwa kita ini tercipta dari sesuatu yang mati. Allah sudah menjelaskan kepada kita pada surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu itu kafir padahal kamu itu berasal dari sesuatu yang mati, yang kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian kamu akan mengalami kematian, kemudian dibangkitkan hidup lagi, lalu kamu akan kembali kepada Allah. Kita dari sesuatu yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Setelah kita hidup, masa bayi kita harus sudah susah payah untuk belajar bertahan hidup. Setelah itu susah payah belajar merangkak, belajar berjalan, kemudian kita susah payah untuk belajar mendapatkan bekal kehidupan, di antaranya kita harus merengkuh meraih ilmu pengetahuan, dan itu pun harus dengan susah payah. Setelah kita belajar mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian kita bekerja, berkeluarga, mengumpulkan harta, kemudian kita mati meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa dari hasil tetesan keringat kita. Lalu untuk apa kita harus bekerja susah payah, kemudian kita meninggal dunia tanpa membawa apa-apa dari hasil tetesan keringat kita? Jawaban ini harus kita berikan pada diri kita sendiri. Dulu waktu kita kuliah diajari life for struggle, hidup adalah untuk berjuang. Kalau pedoman hidupnya adalah hidup untuk berjuang, maka muncul pertanyaan lagi, apa yang harus kita perjuangkan? Kalau yang kita perjuangkan adalah kelangsungan hidup kita, kelestarian keturunan kita, generasi kita yang akan datang,
Maka muncul pertanyaan lagi, mengapa kita harus bertahan hidup? Mengapa kita mempertahankan kelangsungan hidup kita dan generasi kita yang akan datang? Padahal mau atau tidak, cepat atau lambat, semua yang hidup ini pasti akan mengalami kematian. Lalu apa kita bertahan hidup? Dan yang menghantui dari manusia sekuler ateis sedunia, karena mereka mendapatkan teori dari Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Charles Darwin mengatakan bahwa fase kehidupan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan struggle for life. Kalau dulu kita diajari life for struggle, kalau Darwin mengajari struggle for life. Berjuang untuk bertahan hidup meskipun harus menderita. Adalah sesuatu yang ironi, kita tidak mau menderita, tetapi kita ini tidak mau mati. Maka kita bertahan hidup meskipun harus menjalani penderitaan. Dari sinilah kita menyadari apa sebenarnya arti kehidupan ini. Apakah kita ini hanya makan, istirahat, tidur, bekerja, makan, istirahat, tidur, bekerja, apa hanya itu saja? Pada waktu masih muda belia, belum punya banyak uang, kita ingin makan udang windu sebanyak-banyaknya, makan durian sebanyak-banyaknya, tapi setelah punya uang, sudah tua, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan durian. Lalu apa artinya? Mohon maaf, suatu hari kami diundang oleh seorang agniya yang menjual tanahnya ke pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Mengundangnya di rumah makan Cianjur. Nah, kami bertiga, kami sebagai ketua, saya sebagai ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Datang, kita udah pesen gurami, sudah pesen yang namanya cumi-cumi. Ternyata yang mengundang ini meskipun punya mobil BMW, mobil Alphard, istrinya masih muda, belia dan cantik, tapi ternyata meskipun tempat makannya di rumah makan Cianjur, dia hanya pesan nasi, lauknya, tahu, tempe, tak boleh dikasih garam. Ini kejadian betul ini. Terus bagaimana? Mobilnya BMW punya, Alphard punya, istrinya cantik masih muda, duitnya banyak, tanahnya banyak. Tapi apa artinya? Sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah kita ini semuanya diingatkan oleh Allah karena Allah itu maha kasih sayang kepada kita. Karena Allah maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, tidak menghendaki hamba-hambanya ini dalam kebingungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan petunjuk kepada kita apa arti dan tujuan hidup kita. Pada surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Inilah satu-satunya tujuan hidup kita.
Ya, satu-satunya tujuan hidup kita hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita bekerja, kita menafkahi keluarga, kita membantu orang-orang miskin, menyantuni anak yatim, menolong orang yang tidak dikenal. Arahkan semua itu dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Karena tujuan hidup ini hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah, maka sia-sialah bagi siapa saja yang hidupnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Sekali lagi, siapa saja yang hidupnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka sia-sialah hidupnya. Tidak ada artinya dia hidup di dunia, sebab tujuan hidup hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Apakah Allah membutuhkan kita untuk beribadah kepadanya? Tidak. Apakah Allah membutuhkan kita untuk sujud kepadanya? Juga tidak. Apakah Allah membutuhkan persembahan kita dengan ratna mutu manikam yang begitu indah mempesona, menyilaukan mata dan hati kita? Juga tidak. Pada kelanjutan ayat itu, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak menghendaki rizki, tidak mengharapkan rizki dari hamba-hambaku, dan juga tidak membutuhkan persembahan. Untuk apa persembahan yang dari kita pada Allah? Enggak ada artinya. Semua yang kita miliki, semua yang ada di alam ini berasal dari Allah, ciptaan Allah. Allah enggak butuh apa-apa. Dan memang mayoritas dari kita, dari umat Islam terutama di Indonesia, masih terpengaruh, akidahnya masih terpengaruh dengan keyakinan agama lain. Kalau Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain berkeyakinan bahwa Tuhan mereka membutuhkan ibadah mereka. Kita bisa melihat kalau di Bali itu orang-orang Hindu memberikan persembahan pada dewanya. Ya, karena menurut keyakinan mereka Sang Hyang Widiwasa bisa mewujud diri, memvisualisasikan diri dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk pohon yang besar. Sehingga pohon yang besar itu dikasih kain, dikasih persembahan, karena dianggap ini perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. Orang Yahudi dan Kristen juga punya keyakinan Tuhan amat pencemburu. Dan disebutkan di dalam kitab suci mereka di Perjanjian Lama, di Bible Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 itu diceritakan. Setelah Tuhan melihat manusia berkembang menjadi banyak di bumi, dan hati mereka cenderung pada kejahatan, maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi keyakinan Yahudi dan Kristen, Tuhan telah menyesal menjadikan manusia di bumi karena ternyata kebanyakan manusia hatinya condong pada kejahatan. Bahkan disebutkan hati Tuhan pilu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, mengkisahkan kepada kita pada surat Ibrahim ayat 8. Wa qala Musa
in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata pada Bani Israel, dan sekarang Al-Quran mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita. In takfuru antum, jika kamu ini kufur, ingkar, durhaka, hai orang Indonesia, jangankan hanya orang seluruh Indonesia, waman fil ardi jami'ah, bahkan seluruh manusia di bumi ini durhaka, ingkar, kufur terhadap Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Saya ingin melihat dari baliknya ya. Oh ya ini. Nah ini, kita perlu ingat. Di situ disebutkan Allah maha kaya. Pengertian maha kaya itu enggak butuh apa-apa. Mohon maaf kalau di Malaysia jangan mengucapkan kata butuh loh ya. Nanti dipelototi sama orang Malaysia nanti. Butuh itu mohon maaf, maksudnya barangnya laki-laki. Nah, Allah tidak membutuhkan apapun, maha kaya. Tidak butuh apa-apa. Meskipun kita ini tekun beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, dan kemahasucian Allah. Kita durhaka, ingkar, kufur terhadap Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kemahasucian, kemahakuasaan, kemahaagungan Allah. Meskipun kita tidak mau bertahmid, bertasbih, bertahlil, pokoknya tidak memuji pada Allah, Allah tetap maha terpuji. Sebaliknya pada surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu semua ini amat sangat merindukan Allah, amat sangat membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di situ ada kata huwa, sebenarnya bisa saja wallahul ghaniyyul hamid. Tapi di situ ada kata huwa, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Huwa di sini menurut ulama tafsir Al-Qur'an berfungsi sebagai harfun hasyr. Artinya adalah huruf pembatas. Dengan demikian pengertiannya adalah bahwa satu-satunya yang maha kaya lagi maha terpuji hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang maha kaya dan tidak ada yang maha terpuji. Lah terus untuk apa kita diperintah beribadah kepada Allah? Katanya Allah tidak membutuhkan kita. Terus untuk apa? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, saya singkat aja ya biar itu. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Dalam arti taat
patuh tunduk, pasrah sadrah kepada Allah. Untuk apa? Katanya Allah enggak butuh kita. Saya yakin semua yang ada di sini punya handphone. Nah, handphone itu ada programnya. Kita tidak bisa mengoperasikan handphone menurut kehendak kita sendiri yang lepas atau di luar dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pembuat program itu. Kita harus mengikuti. Begitu pula kita ini, mengapa kita diperintah untuk menghambakan diri kepada Allah, taat patuh tunduk kepada Allah, sebab yang menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya adalah Allah. Karena alam semesta beserta hukum dan aturannya ini Allah yang menciptakan, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dicipta oleh Allah itu. Kita tidak bisa seenaknya saja. Mohon maaf, sebagai contoh, Allah sudah menciptakan aturan kalau pen ini bertemu dengan kaca, bunyinya begini. Itu aturan dari Allah. Kalau ini dipukulkan di sebelah sini, bunyinya beda. Aturan dari Allah. Kita tidak bisa menginginkan suara yang di sini itu muncul dari suara sini, tidak bisa. Karena itu aturan Allah. Aturan Allah itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Materi dan imateri. Nah, kalau istilah dalam akidah Islam ada yang disebut dengan hukum kauniyah dan hukum satunya qauliyah. Kauniyah itu berasal dari kata kun fayakun itu kan. Nah, qauliyah berarti firman Allah, yaitu dalam wujud Al-Quran ini. Dua-duanya ini enggak boleh dilanggar hukum Allah itu. Kalau kita langgar, pasti kita mendapatkan musibah. Itu pasti. Enggak bisa tidak. Mohon maaf, sebagai contohnya yang real saja. Kita punya laptop atau komputer. Softwarenya laptop itu atau komputer, salah satu filenya kita rusak atau dikasih virus, itu akan mengganggu kinerja komputer atau laptop yang juga bisa nanti kalau kinerjanya terganggu bisa mengakibatkan kerusakan di prosesor dan RAM-nya, memorinya, itu bisa. Ya. Kami berulang kali, ya mohon maaf, waktu Indonesia masih belum familiar dengan komputer waktu itu. Komputer pertama kali di Indonesia kan XT kecepatan 5 MHz kan itu. Bukan waktu itu ya. Tapi saya sudah, orang-orang Indonesia masih kenal itu, saya sudah ya kenal lebih jauh lah, itu yang lebih canggih dari yang di Indonesia. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu sebagai contoh. Kalau kita mengikuti aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah, Allah sudah berjanji. Dan kita perlu ingat, Allah tidak memaksa kita loh ya. Allah pada surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat 2 menyatakan, Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura.
Sesungguhnya kami ini telah menunjukkan jalan kebenaran. Ada yang bersyukur untuk menerimanya, dan ada pula yang kufur, menutup jiwanya menerima bimbingan Allah. Nah, kalau kita ini taat patuh tunduk kepada Allah, bagaimana janji Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan menjaga diri dari noda-noda dosa, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan kejayaan hidup. Surat An-Nur ayat 52. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Kalau kita taat patuh tunduk pada Allah, janji Allah kita meraih kemenangan hidup fid dunya wal akhirah. Nah, jadi Allah tidak memaksa kita loh ya, terserah. Pokoknya Allah sudah menunjukkan pada kita jalan kebenaran hidup. Taat, patuh, tunduk, menghambakan diri kepada Allah, meraih keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan, dan kejayaan kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau tidak taat dalam arti kufur terhadap Allah? Ya, itu tanggung jawabmu sendiri. Pokoknya Allah sudah menunjukkan, memancarkan firman-Nya kepada kita. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, kafir menurut arti bahasa apa Pak? Kafir apa? Menutup ya. Kafaro akhirnya jadi bahasa Inggris to cover itu. Ya. Bagi siapa yang kafir menutup diri dari bimbingan Allah, dari hidayah Allah, dan mendustakan ayat-ayat Allah, ya alamat dia ini ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ingat, kalau kita kufur terhadap Allah, durhaka, ingkar pada Allah, konsekuensinya kita tanggung sendiri. Surat Thaha ayat 124 sampai ayat 126. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang mengabaikan peringatan-peringatanku, yang tidak menghiraukan ajaran-ajaranku, yang tidak peduli ayat-ayatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya mendapatkan kesempitan hidup. Istilah bahasanya Cak Kartolo, kaya-kaya urip nek nggone donya sing ombohe sak godhong kelor. Mungkin kita membantah, lah itu orang-orang kafir banyak yang kaya-kaya itu bagaimana? Ingat bahwa yang namanya kelapangan hidup dan kesempitan hidup ukurannya bukan harta. Sebagai contoh, mohon maaf, bapak-bapak masih ingat dulu ya, ada raja kapal dunia bernama Onassis, berkebangsaan Yunani.
putri satu-satunya yang semata wayang, putrinya itu bunuh diri. Coba bisa dibayangkan, raja kapal, ya. Putrinya ini sebenarnya kalau kepingin beli mobil Mercy 10 ya sama aja kita membeli kue kan gitu. Kepingin beli jam tangan yang harganya lebih mahal dari mobil Mercy yang termahal, ya keturutan saat itu juga. Mungkin ada yang kaget, masa ono arloji lebih mahal dari mobil Mercy? Ada. Ya, waktu kami di Zurich, Swiss itu jalan-jalan, saya tanya harganya itu lebih dari 10 juta itu harga arloji itu. Tapi kalau kita ke Swiss, jangan beli di Zurich, beli aja arlojinya itu di Interlaken, yaitu pusatnya. Dan itu kalau dapat rekom dari surat sakti dari kedutaan, itu diskonnya lumayan, 20% itu. Ya, saya ulangi. Jadi harta tidak menjadi ukuran. Sebab kita bisa melihat, menyaksikan sendiri bagaimana ya selebritis-selebritis yang uangnya berlimpah itu justru ya merasakan kehidupan di keluarganya seperti hidup di neraka. Terjadi perceraian, kemudian melarikan diri dari realita hidupnya, lari ke narkotik dan lain-lain. Ya, jadi tidak bisa jadi ukuran itu. Nah, pokoknya siapa saja yang hidupnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah, dia tidak taat patuh tunduk pada Allah, mempermainkan ayat-ayatnya, ya, tidak menghiraukan ajaran-ajarannya, maka baginya mendapatkan kesempitan hidup. Di dunia sudah mendapatkan kesempitan hidup, wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari akhir kelak dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta di padang mahsyar. Nah, orang yang menderita hidup di dunia, di akhirat dalam keadaan buta, bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia saya bisa melihat? Ternyata jawaban Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah akibatnya ketika aku turunkan ayat-ayatku kepadamu, kamu melupakan, kamu mengabaikan, kamu mempermainkan. Dan sekarang rasakan, aku pun melupakan kamu. Kamu tersiksa di neraka. Itu akibatnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dalam mengarungi kehidupan ini harus dalam naungan, bimbingan, ampunan, dan dapat rahmat dari Allah. Ingat ya, kita dalam mengarungi kehidupan, menjalani kehidupan ini harus mendapatkan bimbingan, lindungan, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, titik awal kita melangkahkan kaki mengarungi kehidupan, titik awalnya adalah dengan bekal kita menjalani sholat. Ya, menjalani sholat. Dengan sholat itulah Allah membimbing kita, merahmati dan mengampuni kita. Kita melangkahkan kaki untuk bekerja, melangkahkan kaki untuk berjuang dan lain-lain. Kita mendapatkan bimbingan Allah.
Mohon maaf, sekali lagi Allah tidak membutuhkan penghambaan kita dan Allah tidak membutuhkan sholat kita, tetapi kitalah yang membutuhkan sholat yang kita jalani sendiri. Allah tidak membutuhkan kita. Nah, pada surat Al-Isra ayat 78 itu sudah jelas kita mendapatkan kewajiban untuk sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, dirikanlah sholat ya setelah matahari ya tergelincir dan juga pada waktu matahari terbenam atau dalam waktu gelap, dan wa qur'anal fajr yaitu sholat subuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sholat subuh disebut wa qur'anal fajr. Hanya saja kebanyakan dari kita sholat subuhnya itu sama dengan sholat-sholat lainnya seperti sholat isya, sholat maghrib. Padahal di sini disebutkan wa qur'anal fajr. Kalau kita membaca hadis tentang sholat subuhnya Rasulullah, rata-rata bacaan Al-Quran Rasulullah untuk sholat subuh itu agak panjang ayat-ayatnya. Nah, rata-rata minimalnya adalah bacaan pada rakaat pertama itu surat Qaf, surat Az-Sajdah. Kalau bapak-bapak biasanya rakaat pertama berapa ayat? Nah, coba dicek hadisnya itu. Jadi kita sekarang jangan hanya ibadah sholat kita hanya sampai di level SD saja. Sholatnya sholat minimalis. Ya, sholat minimalis. Jangan, sekarang sudah berubah total semua. Apalagi sudah mendekati kepala 5. Sudah meninggalkan dunia hitam, ya, rambut hitam. Mari kita tingkatkan. Ya. Ini mohon maaf terutama sekarang bulan Ramadan, sholat taraweh. Imam sholat taraweh itu ada berapa macam? Imam sholat taraweh. Ada 2 macam. Yang pertama imam yang disenangi makmum, dan yang kedua makmum yang dibenci makmum. Ya kan? Nah, imam yang disenangi makmum biasanya bacaan Al-Qur'annya itu pendek. Ya, cepat. Kan itu. Bacaannya yang agak lama, ini terutama bapak-bapak biasanya di imam ya, bacaan imamnya agak panjang, meskipun tidak batuk ya dibatuk-batukkan. Ya, ini sering. Ya, dia membatuk-batukkan itu mengingatkan imam, "Mam, ojo dawa-dawa nek ngimami," kan gitu. Ya, ingat ya, kita kalau untuk subuh itu lebih panjang daripada waktu sholat isya dan maghrib. Bacaan Qurannya kuat kok kita, meskipun 50 ayat itu. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, saya singkat aja. Ya, sekarang ya santai aja ya. Yang bisa menjawab saya kasih hadiah buku.
Yang ini buku Kristologi, Misteri Natal dan Misteri Ketuhanan Yesus. Menurut Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah di HPT, ya, itu disebutkan doa Allahumma ba'id baini yang dipakai oleh Muhammadiyah itu berdasarkan hadis riwayat siapa? Angkat tangan yang bisa, yang tahu. Ya, Bukhari, Muslim. Dikurangi yang riwayat Bukhari karena teksnya itu beda-beda. Ya enggak apa-apa, ini ambil. Ya, yang jelas yang diputuskan oleh ya Majelis Tarjih itu yang riwayat Imam Bukhari. Memang ada riwayat Muslim, ada riwayat Abu Dawud, banyak yang meriwayatkan. Nah, orang Muhammadiyah itu harus tahu itu loh ya. Sudah punya buku HPT kan? Ya, dan itu harus dikaji. Ini ada yang biasa itu kan, Pak. Ya, Ustadz Saifuddin Zaini. Sekarang saya tanya lagi. Doa iftitah yang tawajjuh wajatu wajhiyah itu kan masuk di HPT juga. Itu riwayatnya siapa? Angkat tangan, cepat. 1 sampai 5 loh ya. 1, 2, 3, ya. Riwayat? Betul, Muslim. Sini. Ya. Selain riwayat Muslim, riwayat siapa lagi? Benar Abu Dawud. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Nah, coba dicek. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab musnadnya, yaitu Musnad Asy-Syafi'i. Ya, Musnad Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan doa iftitah, diantaranya adalah apa? Wajjatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai yang diriwayat Muslim itu sampai wa ana minal muslimin, ataukah wa ana awwalul muslimin, ataukah terus wa atubu ilaik. Kalau wa ana minal muslimin itu riwayat dari siapa? Riwayat Syafi'i, betul ya? Dari berapa jalur sahabat? 4. Yang sampai wa ana minal muslimin dari berapa? Bukan sahabat ya, dari tabi'in. Nah, itu sekarang sudah waktunya kita harus ngecek. Ya. Nah, kita perlu ingat. Nah, itu sebagai selingan nanti. Itu nanti agak sambungannya. Sekarang ya, saya kembalikan lagi. Kita di dalam sholat perlu menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Ya, kita ini milik Allah. Mata kita milik Allah, tangan kita milik Allah, tubuh kita milik Allah, kepala kita dan kaki kita adalah milik Allah.
Nah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ditatangi malaikat berwujud manusia bertanya tentang 3 hal. Yang pertama adalah mal iman. Apa itu iman? Yang kedua mal Islam. Apa itu Islam? Dan yang terakhir mal ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, meskipun kamu tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengertian ibadah di sini bukan hanya sholat. Pengertian ibadah itu pokoknya penghambaan diri kita kepada Allah, itulah ibadah. Sholat salah satu dari ibadah kita. Oleh karena itu kita melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, ingat bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita sholat, sadarlah bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertemu dengan Allah, hadirkan jiwa kita memang untuk bertemu kepada Allah, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Mohon maaf, saya tidak tahu apa sudah diberlakukan di Surabaya ini. Kalau ada lampu merah, meskipun tidak ada polisi, kita terobos saja waktu subuh, kan nggak ada kendaraan lain, hanya kita yang lewat. Ada lampu merah, kita terobos. Apakah sudah auto debit sekarang? Belum ya. Nah, kalau di Eropa kan sudah berlaku itu. Itu meskipun sepi di pagi dini hari, tidak ada kendaraan kecuali milik kita, waktu ada lampu merah kita terabas saja, kita akan di auto debit rekening kita otomatis, karena itu terawasi dan secara otomatis kena itu. Nah, teknologi manusia sudah begitu, apalagi teknologi Allah. Dari sinilah kita ketika bertemu dengan Allah, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, kita saat sholat perlu sekarang kita koreksi diri kita, bacaan doa-doa kita apa sudah kita pahami. Kalau belum, mari sekarang segera mungkin untuk mempelajari, memahami bacaan doa-doa ibadah sholat kita. Sebab apa? Sebab jangan sampai kita ini mengucapkan doa-doa kepada Allah, terutama saat sholat, kita tidak menyadari. Sini mengucapkan tapi pikirannya melayang. Dan jangan sia-siakan umur kita tidak memahami bacaan doa-doa yang kita ucapkan saat sholat.
Jangan sia-siakan umur kita. Terutama yang masih muda-muda, ya. Itu jangan punya pikiran, saya kan masih muda, nanti aja sudah tua saya tekun beribadah. Beda jauh loh ya. Sebagai contoh, maaf, bapak-bapak sekarang ini, ya, beda dengan bapak-bapak yang dulu. Sekarang ini banyak yang rapuh, terus terang. Banyak yang rapuh karena makanannya. Ya, banyak bahan-bahan kimia masuk. Akhirnya kalau diajak sholat, ruku agak lama, sudah gemetaran kakinya. Berdiri agak lama, gemetaran kakinya. Yang muda-muda, tolong manfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya, terutama untuk urusan sholat. Karena memang sekarang ini ya kejadian, melakukan sholat tapi hampa dari nilai sholat itu sendiri. Padahal kita perlu ingat bahwa sholat bertemu dengan Allah. Kita memohon kepada Allah dalam keadaan suci jiwa raga kita. Berbeda, kita juga bisa loh ya, berdoa di luar sholat bisa. Bisa, tapi ingat, kita berdoa di luar ibadah sholat boleh dalam keadaan tidak suci lahir batin. Ya, boleh kita. Tapi ingat, doa itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah ketika posisi kita dalam keadaan suci jiwa raga kita, yaitu saat sholat. Alangkah ruginya kita tidak mau memahami, tidak mau mengerti ucapan-ucapan doa yang kita ucapkan pada yang kita panjatkan pada Allah itu. Eman kita ini. Mari kita sekarang mulai untuk belajar memahami doa-doa itu ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, terutama kita ini kan sudah diajari kalau sholat itu harus khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, Allah dengan mudahnya mengabulkan doa kita dan Allah dengan mudah memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana kita sendiri sudah paham pada surat Al-Baqarah ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Melalui sabar dan sholat. Memang sabar dan sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya. Terus? Nah, betul, kan sudah ada. Ya. Oke, ini jawabannya. Ya. Jadi di sini sudah disebutkan, kita jangan mendefinisikan sendiri. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud dengan orang khusyuk menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ini adalah
orang-orang yang meyakini, yang menyadari, yang merasakan bahwa dirinya ini bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Dan meyakini bahwa segala apa saja problem kehidupannya, apapun segala-galanya, termasuk dirinya, bagaimanapun juga adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya, menyadari itu. Kita ini enggak ada apa-apanya. Ini semua dipinjami oleh Allah. Maka manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, karena semuanya ini milik Allah, kembali pada Allah. Serahkanlah kepada Allah, terutama saat kita sholat. Ya, kita serahkan kepada Allah. Maka dari itu, terutama saat bulan Ramadan, waktu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, janganlah kita ini melakukan sholat tarawih secara simbolis. Sing penting melakukan sholat tarawih. Sehingga cepet-cepetan, 23 rakaat berapa menit itu di Blitar itu? 7 menit. Ya. Tapi kita yang sudah menyadari kita bertemu dengan Allah, kita ini milik Allah, kita dipinjami oleh Allah, terus alangkah congkaknya kita, ya, ironinya kita tidak mau, ya, diberi kesempatan bertemu dengan Allah. Ini kan aneh kita ini. Oleh karena itulah kita harus menyadari bahwa mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka hendaknya kita ini sering-sering bertemu dengan Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sering orang-orang Kristen itu mencemooh kita. Kebabasan ini. Variasi. Oh ya. Orang-orang Kristen itu sering mencemooh kita. Katanya orang Islam itu bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Tapi buktinya setiap hari dia ini sujud menghadap ke kotak hitam yang bernama Ka'bah. Kan gitu. Apalagi kalau sudah di dekat Ka'bah, rebutan mencium Hajar Aswad atau batu hitam kelam, rebutan. Rupanya ya karena memang Kristen itu dibuat oleh manusia yang masih berpikiran primitif. Sedangkan Islam itu memang ajaran dari Sang Pencipta alam. Dan Ka'bah itu yang kemudian menjadi contoh komunikasi modern. Sebagai contoh, dulu di Universitas Muhammadiyah ya, waktu dialog dengan pendeta itu, nah ada yang mengatakan seperti itu, terus saya ambilkan handphone. Coba Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta ya sekarang berada di sini dengan saya, ingin berbicara dengan istri yang ada di Jakarta, kan bisa pakai HP, iya. Bisakah Pak Pendeta video call dengan istri? Handphonenya yang ada lubang kecilnya diarahkan berlawanan. Wajah Pak Pendeta kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Begitu pula ketika orang-orang Islam berdialog dengan Allah. Ada media komunikasinya, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu waktu sholat itu mesti menghadap Ka'bah, dan memang di Ka'bah ada lubang yang di situ ada
Hajar Aswad atau batu hitam kelam. Nah, sama handphone juga begitu, kalau nggak ada lubangnya ya kira-kira bisa komunikasi? Nggak bisa. Jadi sudah zaman dulu kita sudah dikasih contoh oleh Allah, media komunikasi yang canggih. Nah, sebelum sholat menghadap ke Masjidil Haram, sebelumnya akan menghadap ke Masjidil Aqsa, betul ya? Nah, tahun berapa pertama kali Baitul Maqdis yang kemudian sekarang kita sebut komplek Masjid Al-Aqsa atau dalam bahasa Ibraninya Bait Hamaqdasa itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia sekitar tahun berapa? Yang tahu silakan angkat tangan, saya hitung sampai 5. Tahun berapa? 5? Betul. Masehi apa sebelum Masehi? Salah. Ya enggak apa-apa, tetap ini. Ya, saya ceritain sedikit ya, karena ini sering umat Islam tidak tahu. Kadang ketika kita berada di Medina, itu turnya itu hanya ke kebun kurma sama Masjid Kuba. Itu kita tidak diajak ke Masjid Qiblatain. Jadi memang dulu itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang sekarang di Masjid Al-Haram itu. Kemudian dia juga membangun mezbah, ya, tempat pusat ibadah yang di Masjid Al-Aqsa itu. Yang kemudian yang di Masjid Al-Aqsa yang sekarang ini pada masa Nabi Dawud dibangun lagi, diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu kerajaan Bani Israel pecah menjadi 2. Kerajaan utara dan selatan. Karena mereka ini melakukan kedurhakaan kepada Allah, kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku bangsa Bani Israel ini dibiarkan oleh Allah dihancurkan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur tahun 723 sebelum Masehi. 10 suku Bani Israel ini hancur, gak ada eksistensinya sampai sekarang. Tinggal 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin yang mendiami kerajaan selatan. Mereka juga melakukan kedurhakaan kepada Allah, akhirnya dibiarkan oleh Allah. Mereka dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Ini yang jarang kita ketahui. Nah, ya, rumah ibadah dihancurkan. Komplek Masjid Al-Aqsa, ya, Bait Hamaqdasa atau Baitul Maqdis juga dihancurkan. Tabut yang berisi loh-loh batu bertuliskan ayat-ayat Taurat juga dihancurkan. Ya, dihancurkan total. Sehingga orang-orang Yahudi enggak punya kitab Taurat lagi yang dicatat. Dan orang Yahudi itu enggak menghafal kitab sucinya loh ya. Awal kehancuran kitab Taurat tahun 586 sebelum Masehi. Dan kehancuran rumah ibadah itu juga. Dan itu tertulis pada kitab suci Yahudi, pada kitab Raja-Raja kedua pasal 23 ayat 27.
Oh mepet ya. Ya berarti tak ringkes saja ini. Oh ya. Nah, saya tambah sedikit, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita mendapat untuk membaca Al-Quran dalam sholat, perlu diingat, terutama yang menjadi makmum bacaan Quran dari imam agak panjang, jangan menggerutu. Sebab apa? Setiap kita mendapatkan bacaan Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Kalau 1 huruf dapat 10 pahala, kalau 1000 huruf berarti dapat 10.000 pahala. Dan ingat, setiap huruf dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, nanti sebentar. Pertanyaan saya, di antara bukti bahwa Allah lah yang memiliki huruf, kata, dan rangkaian kalimat di dalam Al-Quran. Coba sekarang siapa yang bisa menunjukkan jumlah huruf dengan benar? Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi 1. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sampai khalifah. Yang kedua, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Tuh, mesti hurufnya harus sama, jumlah angkanya harus sama, jumlah hurufnya ya. Mulai wa id qala rabbuka sampai khalifah, terus qalu ataj'alu fiha sampai dima, jumlah hurufnya sama. Berapa? Ditulis jawabannya, tidak harus sekarang, setelah pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi pokoknya hurufnya itu indah, seimbang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran mendapatkan rahmat dari Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam, jangan menggerutu. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nah bunyinya, ayatnya, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Terus kalau rukuk jangan cepat-cepat. Nah Gus Bahak mengatakan kalau Nabi pernah menegur orang yang sholatnya panjang tapi tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Lah rupanya khilaf dia. Rasulullah pernah mengingatkan kita, aswa'un nasi syariqatal ladzi yasriku min sholati. Sejelek-jelek orang pencuri yaitu orang yang mencuri sholatnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri sholatnya? Ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholati? Jawaban Rasulullah, malam yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Siapa yang tidak, yaitu orang yang tidak lurus, tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Hati-hati, kita diperingatkan oleh Rasulullah seperti itu. Sementara itu mungkin ada pertanyaan. Iya, Ustaz.